Biar gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali duduk sejenak di tamannya surga. Kalau kita memakai bahasa Imam An-Nawawi, rawdatun min riyadil jannah. Kita sedang berada di taman di antara taman-tamannya surga, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya yang berharap akan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin rahimahullah, sudah sahur Pak? Alhamdulillah. Sudah ngopi? Nah, alhamdulillah ya. Boleh saya nanya berarti ya? Boleh? Baik. Dalam lafal ataupun ungkapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, berapa jumlah hurufnya Pak? Berapa? 19. Masya Allah, luar biasa. Dalam basmalah itu jumlah hurufnya 19. Pertanyaan berikutnya, apakah itu kebetulan atau tidak? Tidak. Lihat penulisan bismillah, tulisan bismi setelah ba, kemudian sin, kemudian mim, bismi, tanpa ada hamzatul wasli di sana, tanpa ada hamzah wasl. Kalau dibuka surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, penulisannya setelah ba ada hamzah dulu, bismi, ada hamzah dulu baru sin. Nah, lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim. Di surat Al-Alaq, ba, hamzah wasl, sin, mim. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ada yang salah Pak, dua-duanya benar. Tinggal pertanyaannya, kenapa kok dalam basmalah tidak ada hamzah wasolnya, tetapi di surat Al-Alaq ada hamzah wasolnya? Karena sekali lagi bukan kebetulan kan? Kita sepakati bukan kebetulan. Apa hikmahnya? Maka salah satu yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ketika dalam basmalah tidak ada hamzatul waslinya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan seringnya kita menggunakan bismillah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk praktis, supaya lebih praktis. Contoh, mau makan bismillah, ya.
Mau berpakaian, bismillah. Mau berangkat keluar rumah, bismillah. Banyak hal-hal yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari bismillah. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi. Ada yang lebih menarik lagi. Syekh Rashad Khalaf kemudian beliau menghitung, rajin tuh ya. Dihitung ismun yang disandarkan kepada Allah dalam Al-Quran itu terulang 19 kali. Maka kalau kita bagi 19 bagi 19 hasilnya masa mau apa? 1 begitu. Bilangannya bulat lah. Kalau seandainya tadi dalam basmalah ada hamzatul wasli, 19 bagi 20 hasilnya berapa? Gak akan bilangan bulan ya, gak akan bilangan bulan. Itu ismun yang disandarkan kepada Allah. Nanti cek lagi ya, beres intikaf 19 kali. Lafaz Allah dalam Al-Quran dari sejak Al-Fatihah sampai An-Nas, coba hitung berapa jumlah lafaz Allah, Pak? Pernah hitung, Pak? Nah, sambil ikatkan boleh ya, baca Al-Quran nemu Allah 1 wanita 1,5 garis ya. Coba hitung, Pak. Kata Rashad Khalaf, beliau hitung ya, lafaz Allah dalam Al-Quran jumlahnya 2698. Coba bagi 19, hasilnya berapa, Pak? Yang bawa HP ada kalkulatornya boleh coba dicek. 2698 dibagi 19, hasilnya berapa? Ada yang itu? 142. Kembali bilangannya bulan. Ar-Rahman dalam Al-Quran kata Syekh Rashad Khalaf itu terulang sebanyak berapa kali? 57 kali. Dibagi 19 berapa? Berapa? 3. Bilangannya bulan. Ar-Rahim terulang dalam Al-Quran 114 kali. Dibagi 19, 6. Semuanya hitungannya bulat, Pak. Itu hikmahnya. Intinya apa? Dari basmalah saja kita bisa menemukan kemujizatan Al-Quran. Al-Quran gak mungkin tuh ditulis oleh Nabi Muhammad, pasti dari Allah. Nah, itu inti kesimpulannya di situ, Pak. Bahwa dengan bismillah saja itu menunjukkan apa? Kemujizatan Al-Quran. Nah, itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra, Imam As-Subki dan juga yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqtar." Semua urusan yang penting yang tidak dimulai pada urusan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut terputus. Terputus dari apa? Terputus dari berkah. Tadi makan kita baca bismillah. Dengan membaca bismillah makan kita tambah berkahnya. Apa keberkahannya? Dapat pahala, bukan hanya kenyang doang. Pertanyaannya, kalau makan gak pakai bismillah kenyang gak, Pak?
kenyang juga kan gitu ya. Makan 2 porsi insya Allah itu kenyang kan, walaupun nggak pakai bismillah Pak. Tetapi ketika kita memakai bismillah sebelum makan, bukan hanya kenyang yang kita dapatkan, tetapi pahala pun dapat, berkah itu namanya. Pertanyaannya, emang makan penting nggak Pak? Sampai harus pakai bismillah Pak? Penting bagi kita. Maka makan itu bukan hanya sekedar urusan duniawi saja, tetapi urusan yang penting bagi kita. Dengan makan kita bisa hidup, dengan hidup kita bisa ibadah. Nah itu bedanya Pak. Kalau hewan makan untuk hidup udah titik kan itu. Nah maka jangan sampai sama dengan hewan kan itu. Makan kita harus jadi ibadah Pak. Kemudian kata Rasul, ketika makanan sudah dihidangkan, qomat sudah dikumandangkan, mana dulu Pak? Sholat dulu, makan dulu. Mana dulu nih? Dua-duanya nggak bisa Pak, makan semua. Dua-duanya sholat tapi makan nggak bisa Pak. Mana dulu Pak? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu, cum yang makan cum. Masya Allah. Cum yang sholat. Cum yang dua-duanya. Baik Pak. Maka ini dilihat dari situasi dan kondisinya Pak. Kalau seandainya posisi perut kita sudah kenyang, makanan tidak akan mengganggu konsentrasi kekhusyuan kita sedang sholat, maka sholat dulu Pak. Kalau seandainya sekali lagi perut kita dalam keadaan kenyang, kekhusyuan tidak akan terganggu, maka sholat dulu. Berbeda dengan situasi kondisi perut kita dalam keadaan lapar, apalagi cacingnya sudah gemuk kan gitu di dalam perut kita, maka apa yang terjadi? Makan dulu baru sholat. Pertanyaannya, ya bagi yang makan dulu kemudian sholat, penting mana? Makan dengan sholat Pak. Versi yang makan dulu nih karena kita lapar nih, kemudian kita makan dulu baru sholat. Pertanyaannya, penting mana sholat dan makan Pak? Penting mana Pak? Penting makan? Bukan Pak, tetap penting sholat Pak. Maksudnya apa? Lebih baik Pak kita sedang makan ingat sholat Pak. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada kita sholat ingat makan. Di situ Pak. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpan hadis itu tentang bab khusyuk, supaya pas sekali lagi sholat kita khusyuk. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar, aduh itu dagingnya belum ditutup, mana ada kucing lagi kan ya? Konsentrasinya hilang Pak. Mana dagingnya cuma aku-akunya lagi kan ya? Pak buyar Pak. Maka lebih baik makan dulu supaya Pak ingat sholat. Kalau ketika makan ingat sholat, apa yang terjadi? Dia makannya dipercepat. Kaleha-leha, gak nyantai-nyantai, percepat makannya untuk sholat. Tapi kalau sholat dulu ya tadi ingatnya makan, sholatnya enggak khusyuk. Maka tetap Pak Rasul menyuruh makan dulu, bukan berarti makan lebih penting daripada sholat, tetapi itu menunjukkan sholat lebih penting daripada makan, menjaga kekhusyuan sholat kita. Jangan sampai sekali lagi ketika kita sholat ingat makan, maka lebih baik kita makan ingat sholat. Nah itu bismillah dulu. Makan ternyata hal yang penting Pak. Berpakaian Pak penting nggak Pak? Penting Pak. Coba Bapak kesini nggak berpakaian gimana Pak? Malu kan dia. Maka berpakaian pun urusan penting. Tapi bismillah bukan hanya untuk gaya-gayaan ternyata, untuk menutup aurat. Maka
baca bismillah, tambah berkahnya, tambah pahalanya. Para hadirin rahimahullah, dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita menyebutkan lafaz Allah, sebenarnya nama-nama ataupun sifat-sifat Allah yang lain itu sudah tercakup dengan lafaz Allah. Dalam basmalah Allah sebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Yang biasa kalau kita lihat terjemahan di kita, Ar-Rahman dengan Maha Pemurah, Ar-Rahim dengan Maha Penyayang, Pengasih, Penyayang. Kalau dilihat dari segi bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu asal kata yang sama, dari kata rahmatun, kasih sayang, yaitu rahmatun, satu akar yang sama. Kemudian berubah dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Pola fa'lan dalam bahasa Arab, salah satu di antara makna dari pola tersebut itu menunjukkan hal yang sementara. Contoh, lagi lapar, sifat lapar ada dalam diri kita, disebutnya jau'an. Sama polanya Rahman, jau'an, lapar. Pertanyaannya, apakah setiap waktu kita lapar, Pak? Tidak, ketemu makan satu bobok ya, atau satu piring menjulang tinggi, kira-kira lapar hilang apa? Hilang. Maka itu sifatnya sementara. Kemudian setelah kita kenyang, ada istilah apa? Syab'an, kenyang. Apakah 24 jam kenyang, Pak? Baru makan kenyang kan? Ya. Sudah kenyang, apakah selamanya kenyang? Enggak, sementara lapar lagi, enggak gitu. Nah itu Rahman. Jadi sifat kasih sayang Allah yang sifatnya hanya sementara. Kapan? Kasih sayang Allah yang Allah diberikan di alam dunia. Kenapa? Karena alam dunia sifatnya sementara. Yang kedua, Ar-Rahim dengan pola fa'ilun itu menunjukkan apa? Dalam bahasa Arab disebutnya sifat yang senantiasa melekat. Contoh, rajulun tawilun, ada orang yang tinggi. Apakah tinggi itu hari ini doang, Pak? Besok jadi pendek? Jadi pendek nggak besoknya, Pak? Enggak, gitu. Atau yang pendek hari ini besok jadi tinggi misalnya. Nah itu sifatnya melekat. Maka Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang senantiasa ada diberikan kepada hamba-hambanya. Kapan? Nah ini nanti di akhirat. Kasih sayang Allah yang Allah berikan di akhirat. Kasih sayang Allah yang diberikan di dunia Ar-Rahman, kasih sayang yang Allah berikan di akhirat nanti Ar-Rahim. Perbandingannya, bagaimana kasih sayang Allah yang Allah berikan di dunia dan juga di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 kasih sayang. Berapa Pak kasih sayang Allah? 100. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa. Allah turunkan dari 100 kasih sayang Allah itu satu saja. Allah turunkan untuk siapa? Untuk jin,
manusia, hewan, bahkan serangga-serangga kecil itu Allah berikan satu kasih sayangnya. Berarti dengan satu kasih sayang Allah itu cukup untuk seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin ya, atau bangsa manusia. Manusia pun ada yang muslim, ada non muslim, ada yang mukmin, ada yang fasik, segala macam Allah berikan kasih sayang selama dalam dunia. Contoh apa sayangnya? Yang semuanya dikasih Pak, gak beda-beda Pak. Apa contohnya? Ya, bernafas Pak, udara Pak, gratis Pak. Ada yang pernah bayar? Ada yang pernah bayar Pak? Oksigen dari Allah. Yang bayar itu oksigen dari orang beli kan gitu. Kemarin COVID itu kan Allah mereka bayar Pak. Tapi orang mah bayar gitu. Dan dibeda-bedakan mana muslim, mana non muslim, mana yang taat, mana yang maksiat, dikasih Pak oksigennya sama. Nah itu kasih sayang Allah sama diberikan kepada seluruh makhluknya. Fabiha yata'aqafun wa biha yatarahamun. Dengan satu kasih sayang Allah itu mereka mampu saling mengasihi, saling menyayangi. Wafiha yaqiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu kasih sayang Allah hewan buas mereka sayang terhadap anaknya. Maka di kita ada istilah sebuas-buasnya harimau, tahu segala. Sebuas-buasnya harimau tidak akan menerkam anaknya sendiri. Padahal harimau ataupun serigala itu hewan buas, tetapi untuk kepada anaknya tidak menerkam. Kenapa kok bisa? Ternyata dengan satu kasih sayang Allah yang mampir kepada hewan tersebut, katakanlah harimau tersebut. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dan Allah mengakhirkan 99 kasih sayangnya, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan memberikan kasih sayang itu kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat, khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Nah kira-kira bagaimana Pak? 1 atau 99 Pak? Bagaimana Pak? 99 tentunya kan gitu. 1 untuk semua, ini 99 khusus bagi hamba-hamba Allah yang terpilih. Jadi kita dapat berapa Pak kasih sayang Allah Pak? Jadi berapa? Jadinya kita dapat 100 Pak. Satu di alam dunia, entah mudah-mudahan 99 di akhirat kan gitu. Namun terkadang di kita lebih semangat ngejar yang mana Pak? Ngejar yang 1 atau ngejar yang 99? Yang mana Pak? Ya, Adzan berkumandang nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira nih, bagaimana respon kita? Cepat merespon adzan atau entar aja belum komat? Kan gitu. Entar setelah komat, entar aja imamnya belum ruku kan gitu. Terus kan itu entar aja waktunya masih ada. Terus entar. Ada orang seperti itu Pak? Ada. Bahkan nggak peduli pun ada Pak. Ada ya itu. Seolah nggak dengar Pak. Padahal telinganya masih sehat gitu. Gak ada merespon sama sekali. Tapi coba Pak ketika oleh bosnya Pak dipanggil, telepon oleh bosnya, ini cair nih, mau kapan diambil? Kapan kira-kira Pak? Nyebut bentar atau sekarang? Langsung sekarang OTW kan? Itu kalau urusan dunia tuh gitu. Maka kalau ada tuh di warung hijau itu ada tulisan bagus tuh ya.
Kalau dipanggil dosen segera nyaut gitu. Kalau ada lama gitu. Apakah yang ada ngasih dosen supaya cepat responnya? Nah, itu luar biasa tuh bagaimana semangat kita untuk mengejar kasih sayang Allah. Jangan sampai kita lupa, kita lengah untuk mengejar kasih sayang Allah yang 99. Yang satu Bapak sudah dijamin, Pak. Yang satu kasih sayang Allah itu sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menangguhnya. Maka sederhananya, simpelnya, kenapa orang mati, Pak? Kenapa orang mati, Pak? Salah satu di antara jawaban simpelnya karena rizkinya sudah habis, sudah baik. Selama rizkinya masih ada, dia masih akan tetap hidup. Itu dijamin oleh Allah. Allah memberikan rizki kepadanya merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Sudah dijamin, Pak. Yang di dunia ini, Pak. Tetapi yang belum dijamin adalah yang 99. Maka jangan sampai kita terkecoh ya, lebih mengejar yang satu untuk semua daripada yang 99 untuk orang-orang hamba Allah yang khusus. Para hadirin rahimahullah, kalau saya tanya, Pak, kira-kira nih di antara makhluk Allah yang ada di sekitar kita, siapa yang paling sayang kepada diri kita? Siapa? Orang tua. Orang tua ada ibu, ada ayah. Kira-kira siapa yang paling sayang kepada diri kita? Ibu atau ayah? Nah, ibu-ibu ada di belakang tuh ya. Yang paling sayang kepada diri kita adalah ibu kita. Contoh, ketika kita masih di perut ibu ya, itu namanya kita sedang berada di mana? Di rahim. Nah, gitu. Kita menyebutnya rahim seorang ibu. Kenapa, Pak, disebut rahim, Pak? Karena di sana tempatnya kasih sayang. Dalam Al-Quran disebutkan ibu yang hamil itu wahnan ala wahnin. Tambah besar hamilnya, tambah lemah, tambah berat gitu. Tetapi walaupun berat itu, tetap saja ibu itu sayang kepada diri kita. Pernahkah kejadian ibu mau ke pasar, anak yang ada dalam kandungannya keluarin dulu, Pak? Tak pulang dari pasar masukin lagi gitu. Enggak kan itu, dibawa tuh. Mau ke pasar, mau ke sekolah, mau ke kantor, mau ke manapun, itu bayi yang ada di kandungannya dibawa-bawa. Maka kalau kita mau merasakan bagaimana pengorbanan seorang ibu, nanti bahwa misalkan ambil batu yang ukuran berapa kilo, Pak? Jadi biasanya taruhlah 3 kiloan lah gitu. Tempelin di perut Bapak, Pak. Kemana-mana tempelin, jangan dilepasin. Ke kantor bawa tuh, ke WC bawa tuh, ke pasar bawa, ke masjid bawa, untuk merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Melahirkan enak atau sakit, Pak? Sakit pernah, Pak? Masya Allah. Kalau ini pertanyaan sebenarnya harus buat kaum ibu kan gitu. Ibu-ibu di belakang menyimak, Bu. Kira-kira melahirkan enak atau sakit, Bu? Sakit kan gitu ya. Sakit sampai jerit-jerit, sampai nangis itu ketika melahirkan. Artinya apa? Melahirkan itu sakit. Tetapi ketika bayinya lahir, Masya Allah, itu bayinya dipeluk, dikasih ASI. Gak ada kan itu bayi yang baru keluar ditekek kan gitu ya. Ini sakit nih kan gitu ya. Enggak ya. Tapi dirangkul, dipeluk, dikasih ASI. Walaupun sudah disakiti ya. Walaupun melahirkan sakit, ada unik dan menarik dari sendiri seorang ibu. Anak ada 2, ada 5, padahal 1 pun sakit kan? Melahirkan lagi, melahirkan
lagi. Kenapa? Karena rahim, Pak. Tempatnya kasih sayang di situ. Itu luar biasa tuh kan. Seorang ibu nyuapin anaknya kan itu, ngasuh anaknya, mendidik anaknya. Bapak juga sama kan itu, sayang kepada anaknya, kerja. Ada istilah bapak-bapak itu banting tulang, Pak. Kerja banting tulang, walaupun saya yakin kerjanya bukan banting-banting tulang gitu. Saking kerasnya bekerja seorang ayah, seorang bapak di luar sana untuk mencari nafkah bapak, istri dan juga anak-anaknya. Tetapi yang harus kita ingat, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, yang paling sayang kepada diri kita bukan orang tua kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 118, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berikanlah ampunan dan berikanlah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Kasih sayang orang tua, katakanlah kasih sayang ibu itu terbatas, Pak. Selama ibunya dia terbangun, maka dia mampu memperhatikan anak-anaknya. Tapi ketika ibunya tidur, bisakah terperhatikan itu anaknya? Enggak, kan gitu. Selama ibunya masih hidup, ibunya bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ketika ibunya meninggal, masih bisa ngasih makan, Pak? Enggak, terbatas, Pak. Maka Allah yang paling menyayangi diri kita. Saking banyaknya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan, tidak dapat kamu menghitung. Tidak bisa kita menentukan jumlahnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Nah, tadi nikmat bernapas, kira-kira usia kita ya kelihatan ada yang 70, 60, 50, 40. Kira-kira nih kalau harus bayar nih, sejak kita lahir di alam dunia sampai hari ini, berapa biaya yang mesti kita bayarkan untuk oksigen saja? Berapa kira-kira? Luar biasa kan itu, gratis kan? Bayangkan, Pak, PLN, listrik kita nggak bayar 3 bulan, gimana, Pak? Dicabut kan gitu, diputus, Pak. Tapi Allah walaupun kita tidak bayar, jangankan 3 bulan, ini sudah 30 tahun nggak dicabut-cabut kan gitu ya. Oksigennya gratisin terus tuh. Itu kasih sayang Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merupakan bentuk nikmat Allah. Mata kan gitu, bisa melihat dengan jelas. Berapa biaya kalau kita nggak bisa melihat, ingin melihat, Pak? Berapa biayanya? Wah, luar biasa itu. Mata Allah berikan kepada kita, dulu jelas melihat kan. Sekarang bertambahnya umur, Pak, mata kita semakin jelas atau semakin kurang, Pak? Semakin kurang. Buktinya pakai kacamata. Kenapa? Karena semakin kurang gak jelas. Tetapi ada 2 hal yang bisa kita lihat dengan jelas, Pak. Satu apa? Wanita cantik. Walaupun kurang melihat wanita cantik, bukan tetap cantik, Pak, ya. Satu tuh jelas. Yang kedua melihat duit, Pak. Jelas saja. Gak pernah kita bisa salah menentukan ini 100.000, ini 10.000, ini 20.000, ini 2.000. Walaupun gak pakai kacamata bisa, Pak, membedakan, Pak? Bisa, itu masih jelas gitu. Untuk urusan wanita cantik dan juga duit gitu. Itu nikmat ternyata, nikmat luar biasa. Pendengaran kita, ya, kaki kita, kesehatan kita. Coba bayangkan kalau satu saja terganggu, berapa biayanya?
maka tidak akan pernah terhitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, tentunya dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut oleh Allah untuk menjadi manusia pengasih dan juga penyayang. Allah memberikan contoh luar biasa kepada kita, memberikan kasih sayangnya. Maka kita sebagai hamba Allah harus mampu menjadi makhluk yang pengasih dan juga penyayang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang menjadi uswah hasanah kita, menjadi sosok yang penyayang terhadap umat-umatnya. Ketika Rasulullah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, hartanya sampai habis, dibagi-bagikan tuh kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dalam sirah Ibnu Hisham dikatakan sampai Nabi itu makan daun, sampai makan daun karena habis hartanya dibagi-bagikan kepada yang lain. Begitu kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesama manusia. Bukan hanya sebagai contoh uswah hasanah bagi kita saja, Rasul pun menginstruksikan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu niscaya pasti dikasihani, disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Maka kalau kita mau disayangi Allah, bagaimana caranya? Salah satu di antara caranya kita menjadi orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah orang yang ada di bumi, kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Niscaya makhluk Allah yang ada di langit menyayangi kalian semua. Maka urusan saya ini luar biasa. Di samping kita ada gereja misalkan, ada yang tertabrak mobil, bangkit dia kata, lihat dulu KTP-nya mesti bukan ini. Tolongin dulu kan itu, walaupun dia non muslim. Untuk muamalah duniawi tidak pandang dulu. Jangankan kepada manusia, Pak, kepada hewan pun kita harus berkasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kepada kita semua, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Kok bisa perempuan itu masuk neraka karena kucing? Ternyata perempuan tersebut punya kucing, kemudian dikandangin, tidak dikeluarin, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing tersebut mati. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena hilang rasa kasih sayangnya terhadap binatang. Terhadap binatang saja harus dikasihani, harus disayangi. Berbeda dengan perempuan yang lain. Ada perempuan yang lain masuk ke dalam surga karena anjing. Dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, kasih minum. Dengan kasihani seorang perempuan terhadap anjing tersebut, perempuan tersebut masuk surga. Padahal kalau kita lihat anjing ini binatang najis liurnya itu kan itu. Tetapi ada rasa kasih sayang terhadap binatang, maka Allah pun mengasihani wanita tersebut. Para rahimahullah, terkait kasih sayang ini, ada kasih sayang sesama manusia itu anugerah langsung dari Allah kepada makhluknya.
Contoh itu ketika orang tua sayang kepada anak, itu anugerah langsung itu diberikan oleh Allah. Ada yang sifatnya kasih sayang orang lain itu bisa didapatkan karena hasil jerih payah usaha kita. Contoh, ada seorang guru punya murid yang satu baik, rajin, hormat kepada gurunya. Yang kedua, muridnya tambeng, malas. Ya. Kira-kira guru itu sayang kemana? Kepada murid yang rajin, baik, hormat kepada guru, atau murid yang tambeng, gak ada adabnya, gak ada sopan santunnya? Kira-kira guru senang yang mana, Pak? Kepada murid yang ini. Kenapa? Karena ada usaha untuk menarik kasih sayang dari seorang gurunya. Maka kita pun sama, untuk menarik kasih sayang orang lain kepada diri kita, terkadang harus ada usaha dari diri kita.